Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 1 Mei ya. Ada beberapa yang masuk, ya lumayan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG hari Minggu. Seperti biasa kita akan melihat bagaimana potensi IHSG berdasarkan apa yang ada di Stochholm. Minggu kemarin ternyata IHSG masih melanjutkan penguatan di 6.800. Itu artinya ada potensi untuk IHSG masih memungkinkan untuk naik hingga 6.900 sebelum melanjutkan tren turunnya ya. Jadi ini masih dalam kenaikan pullback seperti yang saya sampaikan di F-Talk edisi bulan Mei awal tanggal 1 kemarin ya. Jadi perkiraan kami apabila penutupan di atas 6.700 di perdagangan terakhir hari Jumat, ada potensi untuk IHSG lanjut ke 6.800 sampai dengan 6.900 sebelum kembali melanjutkan tren turun. Perbaiki portofolio Anda segera ya, rampingkan apabila portofolio Anda saat ini mungkin over diversifikasi ataupun over position ya, supaya nanti ketika ternyata IHSG mengalami koreksi tidak panik ataupun kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Oke, yang pertama mau tanya Pak Yev, kalau swing trading biasa berapa hari? Kalau sudah lewat harinya apakah harus kita jual saat itu juga? Oke, kita mengacu pada apa yang ada di private trading room ya. Jadi di private trading room yang namanya swing itu adalah kategori trading kurang dari 1 bulan atau 20 hari bursa. Biasanya ketika sebuah harga saham tidak bergerak naik ke harga target, baik itu target profit maupun target stop loss dalam kurun waktu 20 hari perdagangan, berarti masuk ke dalam kategori konsolidasi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita beli kemudian harga tidak bergerak dalam 20 hari gitu ya, tapi sangat jarang sekali kita rekomendasikan kemudian sahamnya diem sampai 20 hari, itu sangat jarang, tapi pernah ya, sehingga harus dijual di harga ya berapapun itu. Nah, kita cari peluang di saham yang lain seperti itu kira-kira. Jadi harus ditentukan batas maksimal hold pada sebuah strategi trading ya. Kalau kita menggunakan swing trading berarti kurang dari 20 hari karena memang strategi ini diciptakan untuk jangka pendek. Lanjut ya. Halo Pak F, jika ada saham downtrend dan mengalami 2-3 kali akselerasi downtrend, pertanyaannya apakah harus tunggu break semua downtrend untuk bisa dikatakan reversal menjadi uptrend? Sebagai contoh di saham BRI sekarang di level berapa BRI sudah bisa dikatakan breakout dari downtrend dan berubah menjadi uptrend? Terima kasih. Jadi kita masuk ke teori dulu ya. Teori trend itu kan banyak ya, ada primary trend, secondary trend. Nah, tren-tren tersebut itu berada di dalam sebuah kesatuan. Jadi minor trend itu adalah bagian dari tren yang lebih besar ya. Jadi kalau tren besar itu mau patah, tren kecilnya ini dulu harus dipatahkan dulu. Apakah tren kecil ini dipatahkan kemudian tren yang besar reversal? Belum tentu ya. Seperti itu. Jadi harus dilihat dari keseluruhan. Kalau kita mau melihat, misalkan kita mau cari reversal di tren minor ya kita lihat tren minornya aja. Tapi kalau kita lihat tren besarnya reversal ya kita harus lihat tren besarnya gitu. Nah, kita lihat case di BRI gitu ya. Nah, ini ya. Kita lihat BRI. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat dari sini ya, BRI ini polanya adalah ABC ya gitu. Jadi ABC seperti ini. A ini adalah tren turun minor ya, kemudian ada tren naik minor yaitu B, kemudian tren turun lagi C. Nah,
Apabila tren B ya saat ini sudah reversal, kalau misalkan terjadi breakout di atas 4000, tapi ini tren minor ya, tren minor. Untuk tren yang lebih besar lagi ini harus reversal, harus mematahkan trennya ini ya, paling tidak di 0,6 biasanya ya. 0,6 ini berada di 4750. Tapi ini semakin lama semakin rendah ya, semakin turun. Sementara ini sekarang ini berada di 4500 sampai dengan 4770. Nah, sebuah tren itu tidak hanya harus dipatahkan, tidak hanya. Jadi syarat yang lain tuh ada, yaitu pembentukan sebuah support yang lebih tinggi atau higher low. Ya, setelah pematahan tren ya diikuti dengan pembentukan higher low. Nah, nanti baru disebut uptrend. Misalkan ini ya, misalkan kita ambil contoh ya, tren minor BRI itu kan sempat juga reversal ya. Kemudian terbentuk sebuah higher low di sini. Nah, kita beri tanda ya. Nah, ini disebut sebuah reversal. Nah, trennya naik, kemudian turun lagi karena tren utamanya masih turun. Seperti itu. Pak F, tolong analisa saham PANI untuk trading. Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, PANI terakhir kita lihat di potensinya adalah 14.000 ya. Semoga masih mengarah ke sana. Oke, jadi ini posisi saat ini adalah B. Kalau Anda mau masuk di harga saat ini di 11.600 ini bisa dengan stop loss di 11.100 ya, 11.125 atau 11.100 ya, 11.125. Dengan target terdekat, sebentar kita lihat ya. Ini kan saat ini posisinya sedang B ya, B naik ya. B naik ini bisa ke sekitar 12.875 itu TP terdekat ya, itu TP terdekat untuk TP1 ya, sekitar 11% ya. Kalau Anda mau, saya tidak mau terlalu besar, misalkan yang paling memungkinkan ini di 12.350 itu sudah 6% ya. TP kedua dengan area target base price di 14.200-an, ini 22%, seperti itu. Lanjut ya, mau analisa AKRA untuk swing. Saya punya di 11.90 5 PV. Di harga saat ini apakah masih terbuka peluang naik atau sudah sampai target TP? Sebaiknya TP semua. Mohon arahannya Pak, sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Sudah punya AKRA di 11.90 5 PV. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di pembahasan terakhir, pola dari AKRA ini masih lanjut ya ke 13.20. Nah, kalau saat ini posisinya sudah punya di 11.90 ya. Ini ya. Posisi saat ini sudah profit sekitar 4,6%, tetapi memang punyanya hanya sekitar 5 PV. Artinya Anda bisa hold dengan cut profit di harga modal ya, cut profitnya dengan ekspektasi Anda bisa jual di 1.300 ya untuk swing ya, sekitar 9% sampai dengan 1.320 bisa dijual di area tersebut. Saham KRAS swing trading Pak. Oke. Untuk crash posisi saat ini sudah naik ya, swingnya sudah jalan dan relatif sudah berada di targetnya untuk jangka pendek. Jadi targetnya itu ada di 132 dengan target selanjutnya di shadow ini ya. Jadi sudah tercapai di 23 dan 30 April ya. Jadi dua target ini sudah, menurut saya harus tunggu breakout dulu atau koreksi lagi gitu ya. Jadi swingnya juga berpotensi untuk kembali turun ya. Jadi saran saya, karena ini juga candlenya sudah mengindikasikan potensi koreksi, saran saya tunggu koreksi dulu di 0,3 atau 0,6. 0,3 ini di 128, tapi best price-nya kalau kita lihat dari pola dari saham keras itu Anda bisa tunggu di 118. Malam Pak, bantu analisa saham ELIT untuk swing. Oke. ELIT ini terakhir kita juga trading ya, sayangnya harus cut loss di private trading room ya. Swingnya bagus sebenarnya, tapi di perdagangan terakhir tiba-tiba turun begitu aja ya, harus dijual gitu ya.
Berarti harus ada rencana untuk buyback di harga yang lebih rendah. Saat ini untuk swingnya ini swing turun ya sementara ini. Jadi harus menunggu koreksi lanjut dengan target di 184 ya. Anda bisa tunggu di sini buy on weakness ya. Kemudian ada gap terbuka di 182. Jadi 182, 184 ini mungkin bisa menjadi area kalau dia turun ya, kemudian ada rebound, Anda bisa ikuti lagi untuk swing seperti itu. Selamat pagi Pak Yev, mohon dibantu analisa PGAS untuk trading, berapa best price SL dan TP-nya, terima kasih Pak. Oke. Oke, sekarang ini swingnya turun ya, jadi belum bisa kita lihat entry di harga saat ini, harus nunggu koreksi dulu. Ya. Kita lihat di sini ada potensi untuk turun ke bawah 1610. Ya, jadi saran saya tunggu dulu target area ini tercapai di 1570. Jadi harus nunggu masuk di area ini dulu. Nanti bisa dikonsultasikan lagi di Ftalk, atau juga kalau Anda member bisa konsultasi dengan chat advisor. Pagi Pak, mau analisa saham Avia, risk rewardnya untuk trading, kalau mau beli sebaiknya di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu Pak, terima kasih doanya. Oke, Avia untuk trading swing ya. Oke, ini cukup bagus, baru saja breakout ya. Mungkin Anda bisa buy on weakness ya apabila terjadi retest 432 sampai dengan 428. Itu Anda bisa buy on weakness di situ dengan stop loss di 414 ya. Dengan target ya, kita lihat di sini targetnya masih berada terdekat ya. Apabila Anda bisa masuk di area tersebut 432, 430 atau di bawah 430, TP terdekat di 472, TP1, TP keduanya di 500 ya. Dengan stop loss tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Selamat pagi Pak Yev, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Mohon dibantu analisa saham Goto untuk trading. Terima kasih Pak. Oke, kita lihat Goto. Untuk Goto posisi saat ini cenderung ke konsolidasi ya. Jadi setelah tren naiknya berjalan, ini sedikit ada perlambatan ya, tercermin dari melandainya moving average ya. Jadi kalau kita mau tahu sebuah tren itu melambat, bisa dilihat dengan mudah dengan cara melihat moving average-nya ya. Tetapi ketika moving average melambat ya, bukan berarti kita tidak bisa trading ya. Kita harus melihat atau menjaga ekspektasi bahwa pergerakan nantinya akan berada di rentang konsolidasinya. Nah, cukup atau tidaknya kita untuk trading, kita harus ukur itu ya. Jadi tidak semua konsolidasi itu tidak bisa trading kan. Nah, sayangnya posisi Goto saat ini relatif berada di resist konsolidasi. Jadi kalau kita bicara risk dan reward, tentu saja lebih besar risknya ya gitu. Jadi sekarang ini kalau kita bicara middle area itu berada di 78, itu sekitar 4%. Kalau kita bicara support di 74 itu sekitar 9%-an. Jadi strateginya adalah Anda bisa menunggu di support 74 sampai dengan 60 atau 70 ya. Itu support konsolidasi dengan ekspektasi tradingnya hanya di area konsolidasi ini dengan TP di 78 misalkan, TP1, TP keduanya di sekitar 84 atau 85. Nah, apabila terjadi hal yang lain tidak sesuai dengan perkiraan ini atau terjadi breakout di atas 85, itu justru lebih bagus lagi. Anda bisa buy on breakout dengan target ya, artinya konsolidasi ini berakhir ya dengan target di 94 dengan TP2 di 103. Anda bisa stop loss di bawah support ataupun resist konsolidasi saat ini ya, begitu. Lanjut ya. Mohon analisa area beli saham Goto untuk swing. Terima kasih. Tadi sudah saya bahas ya untuk Goto barusan. Baik, semoga tidak ada yang terlewat. Semua sudah saya coba bahas. Semoga tidak ada yang terlewat. Baik, silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan di Ftalk malam ini ataupun di Ftalk sebelumnya.
buat trading plan apabila Anda trading, buat investing plan, analisa fundamental yang mendalam untuk investasi, karena investasi itu adalah komitmen jangka panjang. Jangan sampai hanya melihat Yev Talk, kemudian Yev bilang bagus atau like invest, Anda langsung beli tanpa melakukan analisa lebih jauh ataupun membuat investing plan. Ini akan sangat berisiko tinggi ya. Jadi Anda harus menjadi penonton yang bijak dalam mendapatkan informasi dari YouTube, dari manapun, dari Yev ataupun dari siapapun ya. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang sekarang ini sangat banyak sekali informasi. Anda harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang baik, mana informasi yang Anda bisa gunakan ya. Jadi kalau misalkan Anda menonton Yev Talk ya, selalu saya sampaikan Anda harus memprosesnya lagi, lebih baik lagi. Anda buat investing plan, analisa fundamental, lakukan proyeksi, studi komparatif dan sebagainya kalau Anda investasi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.